Selamat malam kawan-kawan. Selamat bergabung di live TikTok, Instagram, Facebook. Kembali lagi bersama kita dari National Corruption Watch dan Opini Pemuda Menengah di diskusi obrolan rakyat anti korupsi Dobrak. Ya, Bung Riko, hari ini rakyat dan masyarakat dipertontonkan dengan kelakuan-kelakuan yang tidak etis para pejabat di negeri ini. Belakangan kita dengar Bung Riko dipanggilnya Menteri Koordinator Perekonomian, Kejaksaan beberapa waktu lalu ya, dalam kasus dugaan ekspor CPO ilegal kan gitu. Belum lagi pembangunan BTS 4G yang melibatkan menteri dari Nasdem, Dr. Johnny G. Plate, dan juga menyeret menteri termuda yang harusnya di era kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi yang kedua ini, yang harusnya pemuda itu mencitrakan visioner, revolusioner, maupun mencitrakan menteri yang harusnya bersih. Tetapi begitu kita kaget ternyata terseret juga dalam korupsi BTS 4G itu, walaupun masih statusnya sebagai saksi. Belum lagi yang fenomenal dan penuh kontroversi hari ini, Menteri Pertanian lagi-lagi pejabat. Iya, Syahrul Yassin Limpo. Kemudian ada lagi dugaan pemerasan pada beliau. Sepertinya memang malam hari ini perlu kita kupas tuntas nih dengan Ketum National Corruption Watch. Ini Abang Dah Hanifah Sutrisna. Nah, gimana Abang Dah kabarnya? Alhamdulillah, wasyukurillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih atas undangan dari OPM dan ini pun ada di channelnya kita di NCW Dobrak ya. Diskusi obrolan rakyat anti korupsi. Nah, ini sebenarnya obrolan yang harusnya dari warung kopi ke warung kopi setiap hari didengar. Jadi bahwa periode Jokowi yang kedua ini malah semakin banyak gelombang-gelombang atau badai-badai yang tidak seharusnya terjadi. Harusnya landingnya Pak Jokowi ini kan harusnya dengan soft ya. Yes, betul. Tapi bayangkan 2 periode beliau, periode pertama sudah ada 3 orang menteri yang kena tersangkakan korupsi ya. Julianis Batubara, Edi Prabowo, dari Batubara, sama Imam Nahrawi. Iya. Yang lucunya, kalau saya melihat ada di satu kementerian yang 2 menterinya itu diduga korupsi. Satu versi korupsi internal, ya kan? Satu lagi dugaan suap karena dia berusaha menyuap lembaga penegak hukum untuk penyelesaian kasus BTS 4G ya. Dia nggak berusaha ngambil di dalam, ya kan? Tapi ada kesempatan di luar. Dan kebetulan channelingnya bagus. Oknum Menteri Olahraga ini berusaha mendapatkan akses untuk menghasilkan fulus-mulus lah sebenarnya kan. Tapi yang menarik di sini sebenarnya bahwa 2 periode ini harusnya, kalau kita melihat dari janji-janjinya Pak Jokowi selama kampanye 2013 sampai 2014, kemudian kampanye 2018 sampai 2019, bahwa beliau dengan nawacitanya akan memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Tapi apa yang terjadi? Gelombang korupsi terbesar selama pemerintahan presiden yang pernah ada di Indonesia Merdeka selama Indonesia Merdeka, paling banyak di era sekarang. Ada apa ini sebenarnya? Ini yang perlu kita bahas. Yang perlu kita bahas. Ini menurut saya ini yang harus jadi ini kita, terutama Bung Yeriko ya, muda ya kan. Iya, betul, benar Bang. Dulu
berteriak-teriak di jalanan, membela rakyat. Sebenarnya kalau dibilang teriakan kawan-kawan ini termasuk Bung Mardika ini kan semuanya demi rakyat. Iya. Termasuk Jokowi pada saat akan naik menjadi presiden, begitu belum 2 tahun jadi gubernur, naik jadi presiden, membela rakyat kecil dengan atribut Wong Deso. Wong Deso. Ya kan? Dan itu membuat beliau menjadi terpilih. Ya. Masyarakat Indonesia jika bukan melihat Jokowi sebagai sosok yang santun, ramah, peduli dengan rakyat kecil, saya yakin tidak banyak orang-orang akan memilih Jokowi. Tapi profil yang santun, profil yang ramah, ya kan, berasal dari keluarga yang tidak punya apa-apa, di pinggir kali. Dilihat bagaimana begitu santunnya Pak Jokowi ini kepada ulama, pada masyarakat yang ditemui, bahkan beliau bisa turun ke selokan, ya kan, gorong-gorong. Nah, ini kan memperlihatkan bahwa sosoknya Jokowi ini harusnya sosok yang memperlihatkan sebagai pemimpin yang memiliki hati nurani yang lebih tulus dan rakyat, rakyat. Betul sekali Bung Yeriko. Nah, pertanyaan tadi, pandangan saya ya dari kami di NCW, ini carut marut ini mungkin bukan Pak Jokowinya, Bung Hadi, bukan. Tapi kan lingkarannya Pak Jokowi inilah yang membuat kesempatan untuk korupsi ini dimanfaatkan oleh para oknum menteri ini, gitu loh. Dan sangat mirisnya tidak hanya oknum menteri sebenarnya, tapi kan kita membahasnya ini oknum menteri di lingkaran kabinetnya Pak Jokowi ya. Sebenarnya kalau kita hitung sampai ke tingkat 1 perintah provinsi, perintah kabupaten dan kota, dugaan korupsi itu lebih dari 1.000 loh. Wow. Dari kabupaten kota dari tingkatan iya, ini maksud saya terendah. Ini hal yang sangat membuat hati kita ini berontak sebenarnya. Ada apa dengan sistem ini? Pasca reformasi bukan yang menjadi lebih baik, tapi korupsi ini malah menggurita. Jadi dulu zamannya Orde Baru mungkin yang korupsi itu kroni-kroninya lingkaran betul. Pak Harto aja kan. Betul. Kalau ada menteri berani korupsi, mati dia mungkin. Tapi sekarang mulai dari menteri sampai dengan lurah malah kepala desa terkait dengan dana 1 miliar itu dikorupsi. Nah, tadi kalau bicara ada lima menteri ya, 5 menteri ya yang belum ditindaklanjuti. Kan harus segera diperiksa. Nah, ini menurut saya Pak Jokowi ini sense of belongingnya terhadap rakyat ini harus kita harus kita sentuh lagi nih, bahwa dugaan yang paling dekat ini, maksudnya yang pernah diungkap, saya mulai dari rentetannya yang menurut saya ini ada cerita lagi di belakang ini, berita yang baru kita terima sore ini. Wah, ini udah terhangat ya, dan terbaru ya. Ini kalau ini nggak saya ceritakan sekarang ya kan, mungkin besok beritanya ini akan pupus hilang, atau informasi yang diberitakan ini mungkin sudah tidak ada. Mungkin saya mulai dengan saudara Erick Thohir ya. Oh, Menteri BUMN. Jadi oknum Menteri BUMN ini ya kan, ini dugaan korupsi dan kolusinya dan nepotismenya ini luar biasa. Ya, saya dengar. Iya, ini warga ya. Iya, karena memang kalau kita lihat dari latar belakangnya, ET ini memang pengusaha. Betul. Jadi kalaupun masuk ke kabinet, masuk pun ke pemerintahan, semua orang tidak akan sudah menduga bahwa suatu saat jika tidak bisa memisahkan antara penguasa dan pengusaha. Nggak bisa dipisahkan kalau itu. saya udah cerita penguasa dan pengusaha ini, saya ingat oligarki jadi. Iya kan? Yang disebut oligarki itu. Jadi kalau kita lihat bagaimana berita yang berkembang, bahkan beberapa media-media besar sudah mengungkap bahwa keterlibatan saudara oknum Menteri BUMN ini, yaitu saudara BT atau Garibaldi Tahir, diduga pada proyek amoniak yang terjadi dispute antara perusahaannya si BT ini dengan Rekin, Rekayasa Industri ini, perusahaan BUMN ya.
Iya, iya. Ini nilai kerugian negara itu ditaksir 2 triliun. Waduh, fantastis ya. Jadi bayangkan yang harusnya ya kan, ini kan Rekin ini kan anak perusahaannya Pupuk ini. Iya, iya. Karena dia ini berkontrak dengan perusahaannya si BT ini, ya kan? Tiba-tiba nih sekilas saja, tiba-tiba di tengah jalan perusahaannya BT ini mencairkan performance bond atau jaminan, jaminan pelaksanaan proyek dengan asumsi bahwa Rekin tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya, diuangkan itu uang 50-an juta dolar. Kemudian di tengah jalan ya kan, pada saat berusaha untuk menyelesaikan pekerjaannya, ternyata kembalilah perusahaannya si BT ini, yaitu PT PAO ya, PT PAO, ya. itu menguangkan lagi atau menahan retensi pembayaran sisa proyek dari Redkin, itu pun sekitar 50-an juta dolar. Wah, Ada juga itu nilainya tuh, Bang. nah, ada ini berlanjut lah. Kemudian ada lagi change order yang belum dibayar sekitar 25 juta dolar. Kemudian ada lagi hal-hal lain yang membuat Rekin ini semakin merugi. Nah, kalau Rekin ini merugi, artinya kan induknya harus suntik terus, ya kan? Iya. Nah, ini kan dugaannya di sana. Dugaannya Di sana karena ingin menyelamatkan perusahaannya kakak ET ini, ya kan, si BT ini. Makanya turun tangan lah supaya Rekin ini dikasih pinjaman lagi dari induknya. Nah, ini kan membuat mau diapakan ini, ya kan? Diberikan kesempatan untuk memimpin kementerian yang katanya bisa memperbaiki dalam waktu dekat, tapi malah belum lagi pengaduan masyarakat yang pernah singgah ke DPP NJW mengatakan bahwa ET ini dan oknum-oknum orang-orang di sekitarnya, ada beberapa proyek-proyek seperti di PT Telkom itu dikuasai oleh mohon maaf ini rekan-rekan atau ini oknum ini gitu loh. Nah, dugaan ini pun pernah mencuat, tapi karyawan yang berusaha mengungkapkan ini malah dipecat. Ini miris sekali, orang ingin mengungkapkan sesuatu kebenaran malah ini dipecat. Ini negara ini mau dibawa kemana? Nah, ini makasih bilang kan. Jangan sampai nanti kita mengungkap kebenaran itu bahayanya nih. Makanya kita sudah mulai harus hati-hati. Karena begini, kita selalu bilang kalau benar merasa bersih jangan risih, kalau benar jangan gentar. Nah, kalau maling jangan berpaling. Kalau kita ini yang harus kita pahami adalah kalau kita benar kita jangan gentar. Jadi kalau apapun yang misalnya ada yang ya biasalah Bung Yeriko ya Bung Adi. Kalau seandainya ada yang ngancam-ngancam ya udah biasalah itu ya. Kawan-kawan. Konsekuensi dari berjuang. Perjuangan ini nggak akan pernah henti-hentinya. Kalau seandainya kebenaran itu mau ditunjukkan, tunjukkan saat ini. Jangan ditunggu besok lagi. Ya, tapi memang saya melihat kita berharap ya kalangan civil society maupun kalangan para cendekiawan kampus ini kurang gitu Bang, gerakannya kok macam nggak nampak, padahal kezoliman itu terang benderang sebenarnya dipertontonkan. Ini kira-kira menurut pandangan Bang Hanif sebagai mantan aktivis kan gitu, ini ada apa nih dengan adik-adik mahasiswa? Nggak seperti kita dulu ketika aturan Soeharto kita berani gitu kan. Nah, ini kok ada apa nih? Seperti macam macan ompong tertidur. Kira-kira pandangan Abang sedikit sebelum kita mengulas menteri yang lain. Saya melihat fenomena ini apa ya? Kalau di kepemimpinan ada Lemdak effect. Orang pada saat akhir-akhir masa pemerintahannya dia akan kehilangan cengkramannya lah untuk bisa tetap berkuasa. Saya nggak ngerti kalau mahasiswa sekarang ini apakah kena Lemdak effect juga, saya nggak ngerti nih.
karena masa-masa dia mau selesai kuliah kan. Oh ya, saya sudah selesai. Jadi berasa saya. Iya. Karena dia udah mau selesai kuliah ya kan, takut nanti jangan-jangan gara-gara turun ke jalan nanti nggak lulus Nggak lulus, kuliah. iya. Ditahan lah skripsinya, ditahan lah tesisnya sehingga nggak lulus. Mungkin ini ya kan, kita bisa kasih analoginya. Jangan-jangan Lemdak Effect ini ya kan sudah menyentuh mahasiswa sekarang. Kalau kondisi ini yang saya miris itu salah satu lagi sebenarnya bukan dari mahasiswanya. Saya tetap mengatakan hidup rakyat, hidup mahasiswa. Iya. Dan ini tidak akan pernah dari tinggal di kita ya, bahwa semangat ini adalah kita membela rakyat, dan mahasiswa pun berada di tengah-tengah itu. Nah ini buat para mahasiswa yang ada di Indonesia ini. Iya. Apa yang terjadi sebenarnya? Di balik ini semua, ya kan, dari diskusi, dari pembicaraan segala macam, mahasiswa ini pun, kelas mahasiswa ini sekarang pun sudah lebih diancam, dikriminalisasi. Kemarin ini sebelum saya lanjutkan menterinya ya, menterinya. ada mahasiswa menyampaikan aspirasi, menyampaikan opini, kritik membangun pada salah satu menteri ya kan, malah dikirim preman-preman untuk mukulinya. Adiknya sendiri, bayangkan. Oh. Menteri ini dulu katanya mantan aktivis. Oh iya. Saya tahu. Coba siapa Iya, juga iya, yang mau iya, dipukuli kalau lagi iya. berorasi. Nah ini terjadi. Iya. Nah iya. kalau dikatakan kenapa mahasiswa sekarang ini berpikir begini. Kami menyampaikan aspirasi, nyampe di lapangan lagi berorasi kami dipukuli dan tidak ada yang membela kami. Ini catatan buat Kapolda Metro Jaya juga ini. Tapi belum sempat diculik ya, belum ya. Ya, itu dulu. Dulu ya, Dulu. Tapi ngomong-ngomong tuh menyalonkan pula nih. Iya. Ya ini saya nggak ngerti ini. Iya. Bagaimana? Tapi udahlah. Banyak lupa udah ya. Kita sementara kita lupakan itu. Tapi memang Bang, Hmm. kalau di kita mahasiswa sekarang itu ketakutan kawan-kawan mahasiswa untuk bergerak dan menyuarakan aspirasi ke jalan itu bukan permasalahan seperti apa mereka di dalam ruang lingkup kampus, karena kan ya kita ketahui bersama lah kalau kampus itu kan laboratoriumnya peradaban. Iya betul. Nah tapi membuat insan yang buta Iya. terhadap pengetahuan. tapi kampus juga saat ini juga sudah disusupin oleh hal-hal yang sifatnya taktis lah, kalau kita katakan sesederhana itulah. Taktis lah. Ini udah ngeri. Bahasanya Di lingkungan taktis kampus lah. sudah ada taktisnya ini kan. Nah, dan ada juga ini kampus ini sudah dikomersialisasi. Iya. Wah, maksudnya gimana itu, Bung? Dikomersialisasi artinya pakai regulasi. Jadi iya, cantik cara mainnya. iya. Nah, kalau ke lapangan kan, ini kan kita berbicara soal peradaban dari mahasiswa itu, gerakan-gerakan kawan-kawan mahasiswa. Nah, ini sudah banyak diintervensi dari kelompok-kelompok yang ingin memanfaatkan kawan-kawan mahasiswa ini. Iya. Jadi terpecah gitu, Iya. Bang. Itu sih kalau Jadi pada intinya mahasiswa ini sebenarnya secara nurani masih ingin. iya, tapi ada ketakutan tadi Oh. karena sudah ada dikriminalisasi, ya kan, seperti itu, sampai diancam. Nah, Iya, itu yang iya. menyebabkan kawan-kawan mahasiswa sekarang ini mengalami degradasi, ada ketakutan tersendiri. Ini jadi catatan penting buat kita bahwa demokrasi ini sudah mulai terkungkung ya. Iya. Oleh kekuatan, saya tidak mau bisa mengatakan bahwa dulu invisible hand. Iya. Artinya dulu Pak Harto itu pada saat ingin membungkam mahasiswa untuk tidak berorasi, tidak berdemonstrasi, dia menggunakan tangan-tangan lain, ya kan? Nah, ini tidak terlihat. Bahkan kalau ada menteri pun di demo pada saat itu tidak ada keluar dari mulut menteri itu sendiri supaya jangan coba-coba saya di demo. Kalau sekarang kan berbeda. Nah, makanya saya bilang ini saya melanjutkan. Iya. Karena gini. nanti panjang. Kita stop dulu Iya, ya. karena kalau ini jadi curhatan. Iya. Jadi kan mantan aktivis kalau menjalan. Kan. Betul. Jadi menteri yang lain, Bang. pasca setelah cerita ET ini tidak ada keberlanjutannya, dugaan korupsi di pupuk ini, proyek amonia ini hilang begitu saja. Nggak tindak lanjut ini. Nggak ada tindak lanjut, padahal sudah sempat dilaporkan oleh Rekin PT PAU ini milik
saudara kandungnya ET Iya. ke Bareskrim pada saat itu. Cuman habis itu lenyap Stop, gitu saja. Ini kan kita paling gampang melenyapkan sesuatu daripada membangun sesuatu. Iya, Nah, iya, ya iya, kan? iya, iya, iya. Itu percaya saya. Nah, kemudian siapa lagi menteri? Menteri. Ini. Ada AH, BL, Waduh. PS, DA. Iya ya. ET tadi yang udah abang bahas tadi kan? ET. Nah, ini kalau saya bicara bagaimana pembungkaman demokrasi, saya bicara soal oknum menteri investasi kepala BKPM. Oh, yang Oh, yang mana ya? Yang di Pulau Rempang. ya, Iya. Rempang City. Yang katanya mantan aktivis itu ya. Iya, iya. Ini Jadi- kontroversi juga, Pak. Ini banyak Gimana yang nih? Iya, jadi kawan ini beranjak mungkin memang dari orang yang berada di selalu bercerita Iya, ya, biasa. dari ekonomi yang sangat sulit, bapaknya supir angkot, mamanya bekerja harian, ya kan. Ini menyentuh, termasuk Pak Jokowi pun tersentuh. Cuman ternyata pasca saudara BL ini menjadi aktivis, kemudian dia mulai menjadi bisnismen ya, dengan menggunakan meminjam perusahaan orang, ya kan, dapatlah pekerjaan-pekerjaan di Papua. Nah, ini ada temuannya. Ada temuan bahwa selama Jokowi sebelum beranjak ke kota, ini kan kayak Kabayan ini. Ya kan? Sebelum BL ini beranjak ke kota, ternyata dia sudah meninggalkan jejak-jejak dugaan korupsi. Dan ini pernah dilaporkan melalui pengaduan masyarakat itu ke KPK. Pernah dilaporkan. Jadi 2012 kalau nggak salah ya, Bang. Ya? dugaan korupsinya Bahlil ini, saudara BL ini lumayan fantastis lah untuk seorang yang beranjak dari provinsi yang sangat membutuhkan ekonomi, tapi malah diduga dia melakukan korupsi. Itu ada 7 proyek di Papua senilai 179 miliar yang diduga tidak diselesaikan dengan baik. Ada kong-kalingkong lah antara terduga korupsi BL ini dengan Bupati Bandung pada saat itu. Nah, inilah hasil dari keekonomian yang didapatkan ini, bergeraklah mungkin kawan ini kan ke Jakarta mengembangkan sayapnya. Dari awal kita melihat bahwa BL ini dia punya kekuatan untuk bisa membangun sesuatu menjadi lebih baik dari narasi-narasi yang dia sampaikan, kan, jok-jok yang dia sampaikan bahwa dia dari kampung, dia bisa membangun, dia bisa lebih hebat dari ini. Cuma yang kita sayangkannya itu, begitu dia sudah menjadi seseorang, itu pun karena dukungan kawan-kawan semua lah, para aktivis. Apa yang terjadi di Pulau Rempang? Nah, ini saya ungkap lagi nih. Cuman ini biar terang ya, biar terang. Iya, betul. Sangat menyedihkan itu. Gimana? Kami asing di rumah sendiri. Ini satu kezoliman menurut saya. Satu kezoliman yang terang benderang ya. Orang yang tahu betapa susahnya hidup jauh dari kekuasaan, jauh dari pemerintahan di ujung sana. Tapi malah saudara BL ini malah melakukan sesuatu yang sangat zolim. Orang demi kemaslahatan satu kelompok usaha, namanya itu Xinyi Glass Limited Holding Limited. Dan Cina itu ya. Cina. Tiongkok lah. Tiongkok. Kalau Cina ini ras kan, jangan sampai salah gitu. Maaf. Berasal dari Tiongkok. Nah, ini hal yang menurut saya Xinyi Glass ini, seperti saya sampaikan beberapa kali ke media, sudah gagal di 2 proyek sebelumnya. Yang di Gresik. Proyek pertama itu di Sade Selatan yang katanya akan bikin pabrik kaca terbesar di ASEAN, ya kan? Nilai investasinya 6 sampai 7 miliar dolar. Kemudian hilang. Nggak ada kabar. Begitu si pemilik kawasan ini namanya Yanto.
Ini anak-anak bangsa nih, Anak bangsa, anak dulu negeri, ya. pegawai BUMN, tiba-tiba jadi pengusaha Iya. dengan alasan nggak ada pasokan gas ke sana. Alasannya itu. Ditinggallah Sadai Selatan ini kan. Oke. Nggak jadi komitmennya nggak jadi dijalankan. Iya, Mudah-mudahan jadi dijalankan dengan Amin. kita bicara Iya, seperti iya. ini. Iya. Kemudian pindah lagi ke Gresik. Gresik. Iya. Nah, di Gresik ini dia bikin lagi perjanjian, ya kan, si Shinji ini sama kawasan ekonomi khusus JIPE namanya. Iya. Ini nilainya 700 juta dolar. Wow. Ini sama lagi. Nggak sampai berapa lama ya kan si PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera ini, BKMS ini sudah bersepakat untuk membebaskan lahan biar dibeli oleh si Shinji, ya kan. Begitu lahan ini sudah dibebaskan, yang Shinji ini juga hilang entah kemana katanya. Hantu. Nah, Tiba-tiba ke Rempang. Nah, emang saya bilang Oh. ini kan praktek-praktek sebenarnya yang dilakukan korporasi besar, Iya. terutama di Tiongkok, ya kan, seolah-olah dia melakukan ekspansi bisnis Yes. di negara-negara berkembang. Oke. Saya sebenarnya kurang setuju dibilang Indonesia ini negara berkembang. Udah G8. Iya, gila. Ini negara apa tuh, Bang? Iya, Negara harusnya maju ya? kita negara satu pulau yang dikatakan tempat bersejarah masuk ke NKRI ini dari ras saudara kita Melayu itu ada di Kampung Tua Rempang itu. Jelas di situ bahwa pelabuhan di Pulau Rempang itu digunakan untuk transaksi para pedagang Iya, zaman iya, dahulu. iya. Nah, kalau seandainya mereka dipindahkan, direlokasi atau diusir, apapun lah namanya, sekasar-kasar atau sehalus-halusnya bahasa, ini namanya menghapus sejarah. Nah, si BL bilang bahwa ada keterlibatan asing sehingga menolak investasi. Salah. Keterlibatan Singapura katanya kan, Iya. sehingga tidak setuju investasi Tiongkok karena takut Singapura bersaing dengan iya. baru ya. ini logika sederhana saya. Kalau memang ini mau kita compete sama negara tetangga kita namanya Singapura, ya kan, investasi ini serahkan ke anak bangsa. Banyak yang kaya-kaya di sini. Banyak yang mampu lah ya. Banyak lah yang mampu. Kalau kita bercerita berapa sih total 5% orang kaya di Indonesia dengan dibandingkan dengan kekayaan yang ada sekarang di Indonesia, katanya nyaris 20.000 triliun. Bayangkan 5-10% orang Indonesia, Yes. mungkin 5% lah, itu kekayaannya sampai 20.000 triliun. Iya kan? Nah ini kan Pak Jokowi lagi nih kalau kita bicara. Itu Pak Jokowi katanya akan menarik 11.000 triliun yang disampaikan oleh Prabowo Subianto. Iya. Jadi bilang bocor Iya, itu gitu loh. Satu kampanye Tapi dulu. ada aneh tuh, Bang, yang di Pulau Rempang itu. Penandatanganan kontrak investasi itu bukan dilakukan di Indonesia itu. Padahal mereka mau menanamkan investasinya di Indonesia. Di situ. Malah di Tiongkok. Di situlah. Ini pasti ada ya transaksi bawah meja lah. Ini Tapi gimana? saya akan memperdalam itu. Oh, iya. Dalam itu. Oke, siap, Iya. Bang. Iya, Bang. Iya. Jadi Rempang ini begitu seolah-olah menjadi bancakan. Iya. Nah, pulau yang seharusnya ini yang pada konsepnya dulu zaman B.J. Habibie, Barelang ya, Batam, Rempang, Galang. Galang. Kalau memang ini kita gunakan untuk compete dengan Singapura, harusnya siapa yang berperan di sini? Apa guna dibentuk badan otorita di Batam? Harusnya Barelang itu bagian dari itu, ya kan? Boleh melakukan asing foreign direct investment melakukan di sana, kegiatannya kan menanamkan investasi, tapi jangan dikatakan bahwa investor ini kalau dia nggak datang Indonesia rugi. Dia akan alihkan. Berkali-kali dibilang sama saudara BL ini Iya, kan, BL, oh, iya. jangan nanti kalau seandainya ini kita tahan-tahan nanti investornya lari. Saya bilang jangan larinya dulu, penuhi dulu yang dua proyek sebelumnya, Iya, komitmennya. Iya. Maka saya bilang yang ketiga ini kena batunya. Begitu terjadi kasus Rempang ini, ada yang luka segala macam, sahamnya si Shinji ini turun. Turun dulu nih. Ada perlawanan kan. Iya. Nah, masa-masa perlawanan ini para
stockholder nggak percaya lagi. Iya, alhamdulillah. Dia berusaha lah kawan ini supaya menaikkannya lagi. Gimana caranya? Dia bilang, pastikan bahwa proyek Reko Empang City ini akan jadi. Akan jalan. Kami pemerintah, saya mewakili pemerintah. Ya, ya. Saya pertanyaan saya, apa iya Jokowi, BL ini diberikan kekuasaan mandat sebesar itu oleh Jokowi? Jokowi ini cinta rakyat. Jangan salah loh. Rakyat ini milih Jokowi ini karena kecintaan dia terhadap masyarakat kecil. Nah, ada lagi janjinya di situ. Apa Pak Jokowi ini mungkin lupa atau BL ini seolah-olah dia membesarkan diri bahwa sebagai wakil pemerintah? Banyak hal yang menurut saya. Nah, ini pertanyaan Bung Yeriko tadi. Loh, kenapa ditandatangani itu di Tiongkok bukan di Indonesia? Iya. Ini pertanyaan yang menurut saya pertanyaan anak muda yang harusnya anak muda lain pun bertanya. Sensitifnya bukan di sana sebenarnya. Rempang Eco City ini sudah konsesinya itu sudah diserahkan yang 17.600 hektar itu ke PT MEG. PT MEG ini dimiliki oleh salah satu pengusaha lokal, TW Winata atau TW. Iya. Nah, harusnya karena penguasaan konsesi ini dimiliki oleh Tommy Winata atau TW, harusnya yang bertanda tangan dengan Shinji itu selayaknya ini sebagai pemilik konsesi ini, yaitu PT MEG itu. Pemilik konsensi. Iya, karena kan PT MEG ini sudah harus bayar iuran wajib tahunan kan. Betul. Tapi kembali lagi itu Bang, Ah, pengusaha dan penguasa itu Bang. Nah, ya makanya saya bilang, nah di sinilah saya nggak tahu apakah ini offset atau apa karena berperan sebagai Menteri Investasi Kepala BKPM kan harus dia tanda tangan, saya nggak tahu kan. Cuman sebenarnya Menteri BKPM, Menteri Investasi Kepala BKPM hanya boleh menyaksikan karena ini sudah diserahkan. Pemerintah sudah menyerahkan ya kan konsesinya itu ke PT MEG. Harusnya sebagai Menteri Investasi saudara BL ini harusnya menyaksikan aja penandatanganan kerjasama ya kan investasi di Rempang Eco City. Nah itu yang harusnya itu Bang Adi, Bung Yeriko. Iya. Tapi kita kan masih ada nih menteri yang lain nih Bang. Iya. Jadi kalau ini nggak selesai kita nih ya kan. Iya. Nah, sekarang menteri yang lain Bang. Menteri AHA. Jangan dulu lah. Saya boleh, beranjak Bang. ke Menarik nih Bang, karena PS ini kan akan ikut kontestasi politik nanti nih Bang. Menarik nih. Atau menteri yang muda dulu. Dito. Menteri muda gimana cerita itu Bang? Oknum Menteri Olahraga. Iya. Ini kan Saya sangat Dito menyayangkan. Aryo Tejo. Iya. Baru kemarin diperiksa dia Bang, jadi saksi. Nah ini. Saya mengkhawatirkan sudah ada transaksi, hukum transaksi itu harusnya di hukum bisnis ya. Iya. Kan bukan di hukum peradilan. Iya. Nah, transaksional di persidangan itu haram hukumnya. Tapi apa yang terjadi? Diduga saudara DA ini dia berusaha melakukan sesuatu yang di luar tupoksinya dia sebagai Menteri Olahraga, yaitu mencoba-coba menjadi makelar kasus. Markus. Ya. Jadi Markus. Iya. Kalau yang sebelumnya Menteri Olahraga sebelumnya karena dia menyalahgunakan penggunaan anggaran ya, di bawah kekuasaannya dia menerima sekolah lah, dia kan masuk pesantren lah. Kalau yang sekarang anak muda satu ini mungkin karena dia lihat dia dekat dengan ketum partainya ya kan, orang kenal dia punya pengaruh luar biasa besar, kebablasan. Jadi mungkin dia lihat ada peluang nih. Makanya saya berkali-kali bilang bahwa seperti disampaikan oleh Bang Napi, kejahatan itu terjadi bukan karena hanya niat, tapi karena kesempatan. Iya kan? Nah, kesempatan ini terbuka lebar begitu orang-orang mengenal namanya Dito ini, nama Dito dekat dengan sini. Nah, oknum menteri ini berusaha lah dia kan, channelingnya seperti apa, seperti persidangan dia bilang saya tidak kenal, saya hanya ketemu 2 kali, tidak ada pembicaraan segala macam. Nah ini harus diungkap. Tapi ada Bang satu keanehan yang kita temukan. Iya. Nah pada saat sebelum jadi
menjadi saksi pada Iya, saat itu iya. kemarin. Dia mengakui bahwa sudah mengembalikan duit 27 miliar. Iya. Tapi pada saat di persidangan Dia tidak mengakui dia menerima. Ini lucu nih Bang, gimana nih Bang? Ya ini makanya saya bilang kan melalui forum inilah. Melalui forum inilah. Kita harus mendobrak nih Jejak Bang. digital itu tidak bisa dihilangkan begitu saja. Ya kan? Ini era digital. Nah, Betul. pertanyaan yang disampaikan oleh Hakim Ketua, apakah saudara kenal dengan saudara Iwan Dermawan? Apakah saudara kenal dengan siapa lagi nama itu? Selama macam itu. Nah, saudara DA ini berusaha mengatakan saya tidak kenal, saya hanya ketemu, saya hanya bicara sebentar. Kemudian kenal nggak dengan terduga Johnny G Plate? Saya kenal, cuman saya belum sempat bersilaturahmi. Ini bahasa-bahasa santunya luar biasa. Menurut saya ini anak luar biasa. Bahasa seolah-olah kalau kita sebut Bahasa seolah-olah bahasa jalanan kali itu ya. Nah, tapi fakta-fakta menunjukkan bahwa keterlibatan DA ini pada upaya-upaya penyelesaian hukum di luar pengadilan atau settlement out of court dengan melalui meminta menjadi markus terlihat nyata. Kenapa? 27 miliar ini diantarkan pengacara katanya dari seseorang berinisial S. Nah, ini kan aneh nih. Siapa ini seseorang berinisial S ini? Terus konyong-konyong duit 27 miliar itu ada. Nah, yang mirisnya lagi, kenapa tidak digali? Saya tidak melihat ada upaya menggali, mengejar pengacara saudara S itu siapa. Berkali-kali disampaikan. Kenapa nggak diteliti? Ini mobil lewatnya dari mana? Kan CCTV banyak di jalan. Iya. Dari mana nih uang berasal kan 7 miliar ini? Kalau saya meyakini bahwa saudara DA ini terlibat dan patut diduga. Dan patut diduga dia terlibat dalam upaya-upaya menyelesaikan kasus proyek BTS 4G ini sebagai perantara. Tapi perantara yang gagal. Ya kan? Kalau ketahuan berhasil Bang. Kalau Nggak ketahuan berhasil. Iya, kalau nggak ketahuan berhasil lah pasti kan. Iya, Mulus iya. dan 7 miliar itu kan ya dikembalikan lagi. Kalau ketahuan semua merasa tidak kenal. Ini yang saya minta nih sebenarnya. Kemarin saya minta dengan sangat pada Kapolri, Jaksa Agung, KPK, dan Presiden Jokowi. Iya. Kalau memang sudah terlihat bahwa ada unsur, ya kan, dan tercium bahwa pembantunya ini memang kental sekali, terindikasi, ya berhentikan. Iya. Dan periksa. Jangan dibiarkan melenggang gara-gara dia ini sebagai salah satu wakil dari partai yang sekarang digadang-gadang akan maju. Iya. Ini udah mulai nih. Ini saya ini kan? Iya. Karena menteri berikutnya ini menteri yang menurut saya ini ya dugaan korupsinya nyata di depan mata sebenarnya, dan sudah banyak pihak berupaya menyampaikan ini, tapi media dimatikan. Mengatakan bukan dimatikan orangnya mati, tidak. Tapi penyampaian informasi secara terbuka itu terlihat bahwa dihentikan. Ketakutan bahwa nanti yang menteri yang akan saya sebutkan berikutnya ini, kalau dia besok jadi pimpinan berikutnya, mati lagi dah. Nah, ya kan bahasa-bahasa gitu. Iya. Tidak mungkin lah Bang, kalau yang satu ini kita beritanya kita naikkan, nanti selesai pun kita. Iya. Nah inilah nih. Beberapa saya mendengar dari teman-teman media juga seperti itu, ada kekhawatiran. Iya. Memang. Cuma kita ingin menggali menteri ini, yang kita dengar itu ada pembelian pesawat bekas di mana. Iya. Nah, itu sebenarnya sudah dihibahkan itu. Itu gimana itu ceritanya? Aduh, apa lagi? Kita masuk. Ini gimana itu ceritanya? Iya, kalau dibilang pesawat tempur, pesawat komersil ini. Ya kan, ini kan harus di sini dulu. Iya. Biar kita, karena ini agak gemeteran sedikit kan, kita rubah dulu kita ini kan. Iya. Tapi belum tahu ya. Iya, aduh ini
memang Ini nggak ada sponsorship Nggak ada nih ya. sponsor, Ini ya. NCW. murni ya, mandiri ya, mandiri. Enggak ngopi, saya minum air aja bang. Hmm. Mantap. Nah, ini seru nih, Bapak seru. Jadi Bung Adi, Bung Jericho, Yes. jika kita beranjak ke dugaan berikutnya ini menurut saya semua orang tahu, tapi orang nggak mau tahu. Wah, ini Pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu bisa, ya kan? Iya. Atau tahu tapi pura-pura ya nggak mau ngasih tahu, bisa juga kan? Nah, Iya. oknum ini keempat ya? Iya, keempat. Oknum keempat di kabinetnya Jokowi yang terduga korupsi tapi kasusnya tidak disentuh sama sekali. Ini beda loh. Tidak disentuh. Kalau yang lain kan disentuh nih, Tuh, ya. iya kan? Terungkap gitu. Minimal jadi Terungkap. saksi lah. Jadi itu. saksi, diperiksa segala macam kan. Ini contohnya kalau kita bercerita soal ET sampai dilaporkan ke Barreskrim, ya kan? Cuman 2009 2000 berapa itu? Cuman kasusnya terhenti begitu saja. Jadi kalau seandainya terkait ini tahun 2000 pernah dilaporkan itu ke Barreskrim. Kalau nggak salah di sini dilaporkan ke Barreskrim sama Rekin itu pada 11 Juni 2019, 4 tahun yang lalu. Cuman kasusnya raih begitu aja. Nah, BL pernah juga dilaporkan ke KPK, cuman tidak ditindaklanjuti, ya kan? Kemudian DA, anak muda ini, Ya. sudah jadi saksi Saksi. kemarin kan, cuman tidak ditingkatkan statusnya jadi tersangka. Nah, ini yang Pak Jokowi. Saya berharap Pak Jokowi masih punya hati nurani. Rakyat ini sudah susah pasca COVID-19, Iya. ekonomi Indonesia porak-poranda, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Janganlah sampai rakyat ini semakin menderita. Kalau seandainya ini tidak diungkap, oknum-oknum kayak gini tidak diberikan efek jerah, mau dibawa kemana ini bangsa? Nah, inilah sadisnya. Yang lain itu bisa terungkap ke permukaan, tapi dugaan korupsinya tidak dilanjutkan. Nah, khusus yang satu ini nih, oknum Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto. Nah, dugaan korupsinya ini, dugaan korupsi yang sebenarnya mata ini sebenarnya tahu, telinganya mendengar, ya kan? Mulut ini ingin berbicara, tapi terhenti, seolah-olah jika kita ungkap ini bahaya kan? Nggak bahaya tak? Nggak bahaya tak kayak gitu ya, Bang. Iya, Itu nggak terlepas dari sejarah sih bang. Iya, Kalau iya. Nah, ini makanya saya bilang itu nggak terlepas dari ini sejarah. Bang. yang lucunya lagi, ini saya teruskan dulu Iya, asas iya, korupsi, iya, baru kita iya. bicara ininya ya, apa yang terjadi saat ini. Nah, apa dugaan korupsi terhadap Menteri Pertahanan ini atau saudara PS? Dugaan korupsinya itu adalah pesawat yang harusnya tahun 2009 atau sebelumnya itu akan dihibahkan oleh negara Qatar ke Indonesia, satu skuadron. Tiba-tiba dengan gagahnya, ya kan, 2009 itu udah ditolak karena biaya. Biaya perawatannya. Mantan Menteri Iya. Pertahanan lah, Duwono Iya, Sudarsono iya. pada saat mengatakan kami tidak sanggup menerima hibah, bukan menolak. Iya. Kami tidak sanggup menerima hibah ini karena spare part-nya mahal, biaya pemeliharaannya mahal, ya kan, tidak sanggup. Nanti APBN Indonesia menanggungnya. Dikasih hibah ini, dikasih. Bayangkan, dikasih Menteri Pertahanan dulu nggak sanggup karena biaya pemeliharaannya tinggi, spare part-nya mahal. Nah, tiba-tiba, ya kan, dengan gagahnya, ya, oknum Menteri Pertahanan ini, ya kan, saudara PS ini, tiba-tiba dia bilang telah berhasil, ya kan, mendapatkan satu kuadron
pesawat combat aircraft dari Qatar. Padahal banyak perusahaan lain ingin mendapatkan itu. Nah, ini pertanyaan kita satu. Dulu hibah. Kenapa nggak diterima ya? Iya kan? Kalau memang dulu ada rencana hibah, saya yakin pun pemerintah Qatar sampai saat ini pun pasti akan, kalau kita telisik ke sana ya, Iya, iya. pasti judulnya tetap hibah. Harusnya dong, iya kan? Tapi kenapa beli itu, Pak? 2009 aja udah mau dihibahkan, Iya, iya. iya kan? Iya. Sekarang tahun lalu 2022, iya kan? Berarti kan udah 12 tahun yang lalu dari pembelian pesawat senilai 12 triliun ini. Heeh. Kenapa jadi beli? Nah, itu pertanyaan. Kenapa nggak berusaha, ya kan, saudara Menteri Pertahanan kita tercinta ini, ya kan, Iya. untuk bernegosiasi lagi hibah yang dulu Iya. batal itu Tanya lagi dengan konsekuensi kami sekarang siap Siap. untuk memelihara dan membeli spare part kalau dibutuhkan. Iya. Ini kan upaya, Iya. ya kan? Ini harus ditelusuri ini. Apa benar? Kalau benar ini skuadron yang sama dengan pesawat yang sama, ini indikasi korupsinya kuat. Harus diperiksa. Harus diperiksa, KPK harus periksa. Jaksa Agung harus periksa. Kapolri harus periksa ini. Kalau seandainya tidak diperiksa ini jadi presiden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Jangan bukan gara-gara dia akan mencalonkan jadi presiden berikutnya, maka tumpulah pedang hukum ini. Itu baru satu item loh, Bang. Baru satu item, dan saya belum lanjut ke item berikutnya. LPN, LPN. Itu menarik tuh, Bang. Iya kan? Nah, Ini ngeri-ngeri sedap nih, Bang. Nah, kita- kita harus berani. Konsekuensi kan udah kita makanya saya ambilkan bilang dari sebelum Iya. saya diajak ngobrol ini, harus siapkan dulu mental ini ya. Oh, iya. Konsekuensi itu udah. Kalau benar jangan gentar. Iya, ya kan? infonya ini. Nah, ini. Jadi, sebenarnya info ini sebenarnya udah berkembang. Udah berkembang. Cuman bedanya, ya kan? Nggak ada yang berani ngakak. Ada yang berani bicara, Iya. ada yang hanya senyum-senyum, Hmm. ya bisik-bisik di belakang lah. Iya. Nah. Apa yang terjadi? Setiap ada upaya-upaya untuk menanyakan masalah pembelian pesawat ini dibungkam oleh oknum pimpinan partai di mana saudara PS ini menjadi ketua umum. Dibungkam semuanya. Oke. Ada yang menaikkan berita ini dibungkam, ada yang menaikkan berita ini dibungkam semuanya. Dan ini informasinya valid karena dari beberapa pimpinan redaksi ada berita-berita terkait dengan pembelian pesawat satu skuadron dari Qatar ini, pesawat bekas ini, itu mereka langsung dibungkam. Saya nggak tahu dibungkam itu apakah diancam dengan uang, ya kan? Diam ya. Oh. Tapi kan? diam nggak ya? Tapi Pakai uang, Ada ya? juga ya diancam dengan uang. Ada, diam nggak? Segepok kan? Iya. Ada orang kalau diancam sama pistol sekarang, ya kan, bisa ngadu ke Polda Metro kan? Iya. Tapi begitu diancam, diam. Kita bisa bincang. Kita pun pincang gitu kan. Kita lihat, oh ternyata Iya. diam inilah diam yang emas katanya itu. Iya. Diam itu emas katanya. Gara-gara dia diam dapat lah. Semoga emas kan. Akan menjadi pendosa bagi masa depan nanti tuh. Nah inilah tugasnya Riko itu. Iya. Bangkitkan dan kobarkan semangat bahwa sekecil apapun kejahatan jika dicontohkan oleh patron, jika dicontohkan oleh pemimpin, harus kita ungkap. Kebenaran itu nyata. Kebenaran itu bukan sekonyong-konyong datang dari arah yang tidak menentu, bukan. Kebenaran itu nyata terlihat. Tinggal kita ingin memaknai kebenaran itu sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan, ya kan? Atau ikut arus daripada ada apa-apa nanti bisnis nggak lancar, jabatan nggak naik, ya kan? Karir hancur, ya kan? Ikutlah harus inilah yang membuat rakyat atau bangsa kita ini bukannya semakin maju menuju Indonesia Emas tahun 2045, tapi ini bisa merosot. Kenapa? Karena pasca reformasi ini bukannya korupsi ini semakin terdelusi
indeks prestasi Tapi- korupsi itu. tapi- KPK itu kan. Indeks prestasi korupsi ini meningkat. Awalnya cuman dia Berprestasi dalam hal Nasakom korupsi. katakan nilai 1 koma, sekarang korupsi kita itu bisa cum laude dia. Indeksnya itu ya. Iya, iya, iya. IPK-nya ini Kamlat. kalau sedikit lagi nggak dibenahi juga bisa summa cum laude dia. Artinya terlaksana dengan sempurna lah korupsi Iya, di iya. Indonesia. Sangat memuaskan. Sangat memuaskan, sempurna. Sempurna. Iya, iya. Nah, kita beranjak dari apa sebenarnya yang membuat pembelian pesawat ini yang awalnya dikatakan, oh ini pesawatnya ini pesawat bekas tapi masih memiliki kemampuan sehingga masih dimanfaatkan. Kami di NCW nggak melihat itu, Bung Adi, Bung Yeriko. Kami melihat bahwa dulu pesawat ini, ya kan, pernah diusulkan untuk dihibahkan ke Indonesia, ditolak oleh Menhan pada zaman itu, Yono Sudarsono, dibilang nggak sanggup kami, Qatar, biaya pemeliharaannya mahal, spare partnya mahal, kami nggak sanggup, batal lah hibah itu. Nah, jika benar ini skuadron yang sama dibeli sekarang, apalagi yang ditunggu sama aparat penegak hukum? Periksa itu. Ini kadang-kadang saya kalau melihat Prof. Mahfud, saya berdiri di depan untuk pemberantasan korupsi. Kadang-kadang saya hormat sekali sama Prof. ini. Giliran ada kasus sebesar ini, kalau yang 349 triliun kan NCW pun udah malas ikut-ikutan itu karena hilang begitu aja. Hilang begitu saja. Tapi ini jelas, Bu. Ini jelas. Barang ini jika benar ini skuadron yang sama, pesawat yang sama yang akan dihibahkan tahun 2009 itu atau sebelumnya itu. Ini akhirnya dibeli 12 triliun. Ini namanya mega korupsi sudah. 12 triliun itu bisa bangun satu kota. Berapa banyak sekolah dasar, sekolah-sekolah bisa dibangun? Berapa banyak puskesmas sehingga anak-anak kita tidak kena stunting? Berapa banyak nelayan-nelayan bisa beli kapal, bisa melaut? Iya kan? Petani-petani bisa beli pupuk. 12 triliun loh. Nah, ini yang saya bilang, apakah Pak Jokowi ini salah membawa kawan masuk ke kabinet atau bagaimana kan? Nah, yang saya dengar lagi malah ini berikutnya ini. Iya kan? Ini agak geram kita ini kan? Iya, sabar. Iya kan? Ada klaster berikut. Kita ini karena Iya. penggiat anti rasuah ini agak gitu kan? Bagaimana? Gimana aku bilang ini gitu kan kalau kata Almarhum Sultan Batu-Gana. Nah, ini apa berikutnya dugaan Saudara PS ini? Dugaan berikutnya gagalnya itu food estate. PIPN, lumbung pangan nasional. Lumbung pangan nasional. Nah, saya bingung ini. Dulu disampaikan Pak Jokowi bahwa perlunya program food estate ini atau lumbung pangan nasional ini biar 3 tahun ke depan jika terjadi perubahan iklim atau cuaca, gagal panen, tidak perlu lagi kita impor dari luar negeri. Niatnya bagus. Nah, ini masuk dalam program nawacitanya Pak Jokowi. Tapi sejak tahun 2019 atau 2020, ya kan, dan menelan biayanya cukup besar ini menurut saya ini, yaitu hampir 6 triliun ya, 2019, 2020, 2021 itu 1,9 triliun, 2022 itu 4,1 triliun, dan ini 6 triliun. Terus penggunaan dana 6 triliun, ya kan, ini seolah-olah dalam tanda kutip ya, penguasaan lahan. Ini nih pendapat kami dari NCW ya, dugaan kami bahwa lumbung pangan nasional ini tidak lebih tidak kurang hanya penguasaan lahan oleh para pengusaha swasta, seolah-olah mereka ingin membuat lumbung pangan nasional di beberapa daerah, tapi apa yang dilakukan? Menguasai lahan-lahan tertentu, dan karena ini mau dijadikan tempat bercocok tanam untuk pangan nasional, kayu ditebang.
Kayunya kemana itu? Kayunya ini dijual kemana? Ini pasti ada IPPKH-nya, ada izinnya untuk kayunya kan. Kemudian setelah kayu ditebang, ya kan, itu lahan yang akan dijadikan untuk lahan pangan itu sekarang terbengkalai. Malah Walhi, WWF, apalagi itu Greenpeace udah menyoroti itu. Lahan pangan nasional ini sekarang itu menjadi lahan gundul, ya kan? Tidak ada yang ditanam apa-apa. Lahan yang dikuasai oleh pihak swasta tertentu yang bagian dari mungkin dari oknum Menteri Pertahanan ini, dan tidak dilanjutkan. Nah, disinilah saya mirisnya, karena tiba-tiba Pak Jokowi menyampaikan gagal food estate itu biasa. 6 triliun loh, Pak Presiden. Saya mulai bingung, 6 triliun ini Biasa. sekarang nilainya itu nilai biasa. Dulu saya masih ingat itu, zaman sebelum reformasi itu Edi Tansil korupsi cuma 1,2 triliun, dibilang mega korupsi yang pernah ada di Indonesia. Sekarang kalau korupsi cuma 6 triliun, ya gagal itu biasa. Ada apa ini Pak Jokowi? Ya kan? Saya mulai khawatir. Sama-sama, kita juga begitu Pak Jokowi. Karena saya lihat beliau ini begitu dengan tulusnya menyampaikan bahwa dengan nawacitanya memberantas korupsi, swasembada pangan, membuat tol laut, ya kan, infrastruktur jalan, ya kan, menyambungkan jalan melalui jalan tol dari Sumatera, dari Aceh sampai ke Lampung, dari Jakarta sampai ke Surabaya, ya kan. Nah, ini dalam proses realisasi. Tapi kalau melihat uang yang jelas-jelas 6 triliun nggak ada hasilnya, bahkan kita pun sekarang masih impor beras. Biasa. Itu kok jadi biasa? Coba, ini Saya jadi kurang semangat nih, Bang. Saya jadi kurang semangat nih melihat. enggak, jangan Bung. Maksudnya Bung sebagai generasi muda, ya. Kalau bagi saya ini kan sudah menjalani hidup hampir setengah abad ini kan, ya kan, terbuka pula nih umur kita ya, yang 40 kurang sedikit lah kan. Kita melihat bahwa apa yang terjadi ini bukan biasa-biasa Pak Jokowi, ini luar biasa Pak Presiden. Kegagalan food estate ini harusnya menjadi cerminan bahwa penyusunan program yang diberikan atau ditugaskan ke salah satu kementerian jangan menjadi hal yang biasa. Itu uang rakyat. Uang rakyat 6 triliun loh ini. Yang nggak biasa aja, Bang ya. Loh, terus kalau seandainya kegagalan ini dianggap biasa, apa prestasinya Menteri Pertahanan ini kalau ingin mencalonkan jadi presiden lagi 2024? Ini saya nggak ikut-ikutan ya, saya bukan dari partai manapun segala macam, tapi dari sisi penggiat anti rasuah, ada indikasi sebesar ini, kenapa nggak diperiksa? Pesawat skuadron Lumodibah sekarang dibeli, ya kan? Lahan pangan nasional, lumbung pangan nasional dibuat nggak ada hasilnya. Coba ceritakan ke kita, dari sekian banyak lumbung pangan nasional itu, di daerah mana yang sudah menghasilkan? Dari Sumatera gagal, Ah. Kalimantan gagal, Papua gagal. Itu yang saya tahu dah. Nah, kalau semuanya sudah gagal, terus Sudah 6 lima. triliun ini kemana? 5 daerah tuh, satu pun belum ada yang berhasil, Bang. Iya. Terus 6 triliun ini hilang entah kemana juga. Nah, itu pertanyaannya. Iya kan? Ini harus diungkap ini. Iya. Benar nggak Bu Atia? Iya. Ini 6 triliun hilang entah kemana, tidak ada laporan. Bahkan, ya kan, ini saya nyentil Otak saya kawan-kawan jadi di BPK. traveling nih, Bang. Jadi traveling nih otak saya nih, Bang. Iya. Ini momentum nih. Iya. Bentar lagi nih. Ini apakah ada dugaan itu dana-dana korupsi itu dipakai untuk kepentingan 2024, Bang? Inilah. Ini saya langsung itu aja. Saya pemuda. Ini. Saya kan beropini, Bang. Saya sukanya anak muda ya. Saya beropini, Bang. Dobrak, gebrak ya kan. Kita beropini. Jadi gini, kita Bu. menduga. Gini Riko. Sebelum saya lanjutkan ke terduga korupsi berikutnya ya. Setiap upaya-upaya yang dilakukan oleh oknum-oknum menteri yang memiliki kaitan erat dengan partai yang ada di
Indonesia. Bisa diindikasikan, ya kan, bahwa dana-dana yang diambil dari proyek itu, yang diduga diambil dari proyek itu, bisa jadi untuk ya suksesi tahun 2024. Dana kampanye berarti Pak? Bisa juga. Ini tinggal kita buktikan aja. Jadi selama ini kan kita tidak pernah membuktikan dana pilpres, dana pileg ini kan sumbernya dari mana? Apa nggak pernah dibuktikan, nggak pernah diaudit juga. Tiba-tiba ada yang bercerita jadi caleg di Jawa Tengah habis 100 miliar. Bayangkan dia mau menghabiskan duit 100 miliar untuk jadi anggota DPR RI. Logika kita sederhana, duit 100 miliar kalau seandainya ditaruh di bank konvensional, ya kan, dapatlah dia bunga deposito 5-6% setahun. Berarti 5-6 miliar setahun, ya kan? Artinya 500 juta sebulan, masa nggak cukup? Benar nggak? Ya kan? Sedangkan gaji di DPR RI itu paling cuman 100 juta sampai 300 juta dengan tunjangan-tunjangan. Ini dapat 500 juta loh setiap bulan. Kalau dimasukin ke syariah, mudarabah berkisar antara 4 sampai 8% tergantung kelolaannya di bank syariah. Nah ini orang berlomba-lomba jadi anggota legislatif, ngeluarin uang ratusan miliar hanya untuk dapat bergaji kurang dari 300 juta setiap bulan. Ini logika sederhana kita ini. Iya. Apa yang dicari? Kekuasaan Dan proyek Bang? Nah itu. Proyeknya berupa regulasi. Ini cantik mainnya mereka Bang. Ya, saya melihat tanpa ada kesempatan, niat seseorang untuk berbuat jahat itu tidak akan terjadi. Kesempatan itu dibuka selebar-lebarnya. Oleh apa? Oleh regulasi yang menjadi bilang tadi, bahwa fungsinya legislatif, fungsinya eksekutif, fungsinya yudikatif, ya kan? Sekarang ini semuanya berlomba-lomba untuk berkooptasi menjadi satu. Seolah-olah anggaran APBN ini jadi bancakan. Nah ini kan miris. Bangsa kita ini miris. Rakyat ini yang jadi penonton. Bagaimana cara, ya ini mohon maaf lagi nih Pak Jokowi, ini saya sampaikan lagi Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi sebagai presiden yang dicintai oleh 80 rakyat Indonesia tidak segera melakukan upaya-upaya penindakan terhadap dugaan indikasi korupsi para menterinya itu, saya yakin besok lebih menggurita lagi. Korupsi ini akan ada di mana-mana. Bahkan kalau bisa pun saya nanti khawatirnya nanti di mahasiswa pun nanti korupsi dia. Karena contohnya sudah ada. Iya kan? Patronnya kelihatan. Sekelas menteri aja korupsi, masa kami di Senat nggak boleh korupsi? Di Badan Eksekutif Mahasiswa nggak boleh korupsi? Iya toh? Ini kan contoh ini. Ini salah satu contoh. Ya, itu bahaya juga Bang, kalau ini budaya korupsi menjadi budaya, nanti yang koruptor itu jadi budayawan. Iya. Budayawan. Tapi saya ingin menyambung Pak, Iya, ini iya. mendalami pernyataan Bung Riko itu tadi itu. Tadi kan dari proyek-proyek korupsi yang bersumber dari APBN. Iya. Nah, saya mendengar juga belakangan yang besar dibukanya keran investasi, contohnya di Pulau Rempang, Iya. gitu ya, atau di tempat-tempat yang lain. Saya mendengar jangan-jangan itu juga digunakan, itu nggak uang rakyat ya awalnya, Iya. memang untuk kepentingan 2024. Itu bagaimana pandangan Bang Hanif selaku ketum NCW? Jadi gini, Bung Haji. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa upaya-upaya korupsi ini kan ada 36 tuh. Yang dinamakan korupsi itu nggak hanya memperkaya diri sendiri, memperkaya kelompok, memperkaya orang lain, ya kan? Atau menghasilkan sesuatu buat orang lain menggunakan tangan, itu bagian dari korupsi juga. Nah, kalau dikatakan apa iya yang dilakukan ini gunanya untuk menggelembungkan dana untuk pesta demokrasi tahun 2024. Dugaan. Kalau saya melihat indikasinya sangat kuat sekali. Oh, sangat kuat Mas. Sangat kuat sekali.
Karena kan ada beberapa menteri ini memang mewakili dari partainya kan, oknum-oknum menteri mewakili satu partai yang sekarang lagi berkontestasi untuk 2024. Nyata kan? Nyata kan? Nah, ini sebelum saya lanjutkan ke menteri berikutnya. Nah, yang lucunya lagi, dari lingkaran-lingkaran terduga ini, yang plus kurang satu lagi yang akan saya sampaikan setelah ini. Oh, enggak bang, menteri itu, tapi instansi ada lagi bang yang kita bahas. Iya. Kalau bang ya masih ada diskusi sama kita bang. Ya. Ini berada di satu kelompok. Oh iya, Itu lingkaran koalisi gitu maksudnya. Satu koalisi. Oh. Ini memperjelas bahwa indikasi, ya kan, korupsi Menarik ini, banget, Bang. ya kan, memang dikontrol oleh oligarki. Nah ini sebenarnya saya agak nggak mau nih untuk bahasa oligarki, karena oligarki itu penguasa tanpa didukung oleh pengusaha, oligarki tidak akan tercipta. Tapi dengan melihat kelompok ini berada pada koalisi tertentu, saya melihat bahwa upaya-upaya atau indikasi korupsi ini memang untuk mendukung suatu koalisi berkontestasi di Pesta Demokrasi 2024. Kalau kita melihat ini ya ada benang merahnya. Ada benang merahnya yang bisa kita lihat. Nah, jika dugaan pembelian pesawat bekas, kegagalan di lumbung pangan nasional ini tidak diungkap, ini memperlihatkan bahwa tumpulnya pedang keadilan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum saat ini. Terus kita berharap dengan siapa kalau kumpul? Apakah Kita- perlu dengan gelombang rakyat lagi turun ke jalan? Rakyat harus dicerdaskan. Edukasi rakyat itu penting. Rakyat harus tahu. Jangan diam. Karena nih uang mereka yang dibayar melalui pajak setiap tahun. Pajak yang terhadap barang-barang produk yang mereka beli. Dapatlah pendapatan pajak untuk pembiayaan APBN. Sumber APBN kan salah satu berdasarkan dari pajak. Pajak rakyat. Pajak dari rakyat. Nah rakyat, ini uangnya dicuri depan mata kok. Rakyat harus paham itu. Ya penting untuk mengedukasi. Iya, makanya saya minta, ya kan, indikasi korupsi yang dilakukan oleh saudara, dugaan saya terhadap saudara Bahlil Lahadalia, saudara Erick Thohir, saudara Dito, ya kan, saudara Prabowo Subianto ini harus diusut. Rakyat ini sekarang tidak bodoh. Cuman apa iya gelombang rakyat ini yang harus turun lagi ke jalan, harus lagi berhadapan-hadapan dengan pihak keamanan, harus luka-luka lagi seperti yang terjadi 2019 sebelum terjadinya rekonsiliasi. Iya. Ini kan ini kembali saya ini kan. Iya. Nah, Iya. nah ini yang lebih dahsyatnya. Kalau ini kan masih pembukaan ini ya kan? Semua nih bang. Bab 1 dan Bab 1 dan ini kan baru episode 1 katanya kan. Iya. Kenapa saya taruh oknum menteri ini terakhir? Iya. Ini informasi yang belum banyak diketahui oleh masyarakat, Bang. Ini menteri yang mungkin salah satu ketum parpol ya, mungkin Bang ya. Nah, kami ingin mendengar lah. Dan yang bertanggung jawab atas ekonomi. Iya. Ini gimana Bang? Ini yang menurut saya kita ini harus mawas diri. Mawas diri itu nggak harus kita ini tahu posisi kita ini bagaimana, kita ini siapa, kita mawas diri enggak. Mawas diri ini lebih kepada kita ini rakyat Indonesia, rakyat yang membayar pajak, rakyat yang memiliki hak untuk berpendapat dan berdemokrasi dan memberikan opini terhadap jalannya pemerintahan. Tapi mawas diri kita ini salah sekarang. Ya karena saya bukan siapa-siapa, kalau saya beropini, saya menyampaikan, mengkritik segala macam, nanti jabatan saya bisa hilang, ya kan? Karir saya bisa hancur, ya kan? Bisnis saya bisa tidak jalan, ya kan? Jadi bukan mawas diri namanya. Ini lebih ke rendah diri, merasa rendah. Ketakutan yang luar biasa karena jika ikut campur tangan dalam satu hal,
ya kan, akan berakibat terhadap kelangsungan keekonomian ini, membuat orang takut. Hal yang sama dengan mahasiswa. Mahasiswa pasti takut. Sekarang baru aja mereka akan berorasi, ya kan, izin tidak dikeluarkan. Habis Pemberitahuan, Bang. ini saya dengar nih, Bang, ini dengan info nih, mau berorasi, ya kan, menyampaikan opini, menyampaikan kritisi, baru aja minta pemberitahuan, sudah ada oknum-oknum yang ancam-ancam. Oh, gitu. Nggak boleh berorasi. Saya bilang, ini pasca reformasi ini. Kenapa mahasiswa-mahasiswa ini dibungkam sekarang diam? Oh, seperti Ini salah satunya, ini saya ulang lagi nih ke Polda Metro Jaya ini. Ini sudah ada laporan dari kawan-kawan di HMI. Sudah ada foto terduga oknumnya, premannya. Kenapa itu nggak diproses? Kenapa dibiarkan begitu saja? Kita juga perlu mengingatkan, Bang, bahwasannya kepolisian itu bisa pisah dari ABRI ketika itu karena peran serta dari reformasi mahasiswa. Betul. Artinya kita harus mengingatkan sejarah itu. Kalau dulu kan masih dalam ABRI kan gitu ya. Kita di fungsi ABRI, kita mendobrak itu agar kepolisian itu berpisah. Ya, jadi kalau seandainya hari ini teman-teman mahasiswa untuk menyampaikan pendapat diancam-ancam atau diberi, saya rasa perlu diingatkan sejarah itu, kan gitu kan, seperti itu, Bang. Kalau kita bicara sejarah, banyak yang lupa dengan sejarah. Ini teman-teman X98 aja lupa sejarah itu. Iya. Ini saya yang ingatin aja ini. Iya. Dulu ada kawan saya lah, Hmm. jelas sama kawan seperjuangan lah zaman dahulu itu, Hmm. mimpin satu kelompok tertentu lah kan. Iya. Wah, itu marah sekali. Iya, betul. Iya, betul, kan? betul, betul. Keluar bahasa-bahasanya. Pokoknya penculik itu ini kebun binatang lah. Iya kan? Nah sekarang Pendukung. Nah ini kan saya nggak tahu ya, mungkinnya Iya. Lupa sejarah itu ya, Bang. memaafkan boleh, tapi jangan lupa sejarah. Kita memaafkan orang salah itu boleh, tapi jangan lupa sejarah. Betapa dulu dihancurkannya mahasiswa, diganyang ya, ditindas, berintimidasi, dibredel, bahkan diculik. Bahkan ada yang meninggal karena katanya tembakan peluru nyasar. Iya, di Semanggi ya itu ya. Iya. Iya. Peristiwa Semanggi ini gak akan pernah lupa rakyat Indonesia. Peristiwa paling kelam penembakan mahasiswa. Jangan lupa sejarah. Tapi apa yang terjadi sekarang? Malah dulu yang bilang dia pentolan reformasi sekarang berdiri di depan, bukan di belakang ya. Berdiri di depan orang yang mencoba menghalang-halangi reformasi. Ini kan aneh negara ini. Saya nggak tahu juga bagaimana menyentuh kawan-kawan ini lagi ya, supaya ingat bahwa apa yang mereka perlihatkan sama adik-adik sekarang ini akan membekas bertahun-tahun, akan teringat bahwa tidak ada konsistensi daripada para pendahulu kami, bahwa rakyat yang dikatakan mahasiswa yang dikatakan membela rakyat itu hilang begitu mereka sudah selesai dari panggung universitas, panggung akademis. Nah, ini daripada ini ya, saya lanjutkan ya. Iya. Apa yang terjadi lagi? Jika kita sudah melihat semuanya para menteri. Nah ini oknum Menko. Menteri Koordinator. Menteri Koordinator. Yang itu hanya menteri kan? Iya. Nah, ya kan, oknum Menteri Pertahanan, oknum Menteri Investasi, oknum Menteri Pemuda Olahraga, oknum BUMN. Menteri BUMN. Nah ini Menko-nya. Menko Perekonomian. Perekonomian diduga dan terindikasi, ya kan? Erlangga Hartarto ini, ya kan, terlibat dalam pemberian izin impor handphone ilegal. Yang tersangkanya itu PS Store.
Nah, ada indikasi ke sana. Ini sebenarnya ini saya dapat informasi ini dari teman-teman penyidik juga bahwa sudah terbukti ya, terindikasi jelas bahwa saudara AH ini ikut serta dan terlibat dan impor HP HP ilegal. ilegal ini. Itu yang tidak terekspos. Yang terekspos kan terkait dengan CPO dan produk turunannya ini. Iya. Mau dipanggil sebagai saksi, diperiksa, ada berapa Betul. jam itu kan? Saya kira masyarakat sudah paham, sudah tahu lah informasi. Iya. Tapi kalau yang ini memang saya juga baru mendengar. Nah, ini untuk lebih didalami ya kan. Ya, kita kan punya whistleblower. Kita Iya. punya orang-orang yang memberikan masukan bahwa saudara AH ini sudah diperiksa dan bisa ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka. Tapi apa terjadi? Nah, ini dugaan-dugaan kuat dari kami yang cewek aja. Pada saat dia akan dinaikkan menjadi tersangka, ya kan? Tiba-tiba, ya kan? Si AH ini mendukunglah kawan ini menjadi calon presiden 2024. Oh iya, mendadak gitu ketika itu ya. Oke. Iya. Padahal sudah ketemu juga di koalisi yang satunya gitu ya. Oh. Ini cocokologi kayak gitu. Cocokologinya. Nah, Iya. pada saat ini sudah ketemu dengan Heeh. koalisi yang satunya, Iya. sudah hampir bersepakat ini Hampir kan. bersepakat, betul. Nah, tiba-tiba datanglah kasus ini, terkunci langsung. Sehingga langsung deklarasi. Langsung deklarasi. Oh, Nah, ini dia. ini Ini cantik banget nih. iya kan? Iya. Jadi apa yang dugaan terhadap AH ini ya kan, bahwa ada indikasi kuat terlibat dalam impor HP handphone ilegal dan ekspor CPO dan turunannya yang akhirnya terhenti begitu saja. Nanti betul saja. Ini kan mengindikasikan bahwa hukum kita itu benar-benar sekarang dikuasai oleh oligarki. Artinya pengusaha yang lagi berkuasa atau penguasa yang lagi berkooptasi dengan pengusaha. Harusnya ini kan terang ini. Iya. Terang ini. Nah, ini yang membuat kita ini mau dibawa kemana negara ini, Pak Jokowi? Coba Bung Yeriko ya, Bung Yeriko ini masih muda, ya kan? Kita mau menyongsong 2045 Indonesia emas. Kalau saat ini dugaan korupsi seperti jelas depan mata seperti ini dan tidak ditindaklanjuti, tidak ada campur tangan dari presiden untuk mengusut tuntas ini, dan KPK yang lembaga yang kita anggap ini berdiri sendiri dan kokoh, malah sekarang ini nih cerita berikutnya Dia bobo ya. dia obok-obok, Iya. malah ketuanya Ketuanya mau ditersangkakan Tersangkakan. karena dianggap pemerasan terhadap terduga korupsi mantan Menteri Pertanian. Nah, ini ada kaitannya ini. Ada coba. kaitannya. Nah, ini Kita lanjut terus. apa yang terjadi di sini sebenarnya? Hmm. Yang terjadi di sini sebenarnya adalah apa yang terjadi dengan saudara AH ini ternyata ini berkembang kemana-mana. Ini berkembang kemana-mana sehingga ini terakhir nih. Ini info yang menurut kami ini belum banyak lah orang. Nah ini pemirsa nih, ini info nih hanya di channel ini nih. Iya. Infonya info yang terkini. Terkini lah. Iya. Ini kan Menko Marves kan dalam kondisi sakit. Iya, betul di Singapura kalau nggak salah itu ya bang ya. Kalau kita lihat Opung ini atau PLBP ini kan sehat bugar, sehat Iya. walafiat, bugar-bugar aja. Makanya saya sangat terkejut, dia baru ulang tahun masih ketawa-ketawa, saya tiba-tiba mendengar kok jatuh sakit opung. Iya. Dan beliau pun menjaga kesehatannya pun paripurna. Iya. Dokter yang lengkap, Iya. peralatan support yang lengkap, medical check up yang lengkap, ya kan? Tapi kok tiba-tiba ini kolaps. Kolaps. Nah, ini ada kaitan juga dengan AH ini.
Wow. Iya, ini dugaan. Dugaan ya. Padahal Masih partai dugaan. kan? Iya, pada satu partai kan. Satu ini pembina ya. Pembina, Satu, iya, satu iya. lagi di sebagai ketua. Oh. Jadi saudara AH ini, oknum menteri ini ternyata menggurita ini kekuasaan dia memberikan endorsement endorsement ke handphone impor, endorsement Iya, ke iya, CPO iya. ekspor, ya kan? Karena Menko itu ya. Karena dia Menko Perekonomian, Oh. dia membawahi ada Menteri Perdagangan segala macam Iya, situ. iya. Sedangkan ya kan Menko Marves ini membawahi Menteri SDM. Nah, kita mendapatkan kabar ini Kabar. bahwa menurunnya kesehatannya Menko Marves ini karena suatu hal yang menurut kami ini juga aneh ya. Dugaan beliau merasa kok saya diginikan. Oh, ada upaya ya, Ada upaya. Nah, ini yang saya katakan kenapa didobrak. Masyarakat Indonesia harus tahu bahwa dugaan-dugaan terhadap seluruh menteri ini, baik itu BL, PS, DA, ET, dan AH berada dalam satu koalisi. Suatu kebetulan nggak itu? Iya. Dan semuanya ini dugaan indikasi korupsinya tidak dilanjutkan proses hukumnya. Ada yang melakukan gergaji angin supaya tidak dilanjutkan. Wah, itu pasti kekuasaan lah. Ini kita bisa melihat kan ini berada di satu koalisi. Iya pula ya. Saya nggak sempat berpikir iya juga ya. Kecuali yang terduga yang tidak diproses ini ada di koalisi yang lain. Tidak, ini satu koalisi. Nah, informasi yang kami dapatkan termasuk dari data informasi yang kami dengar di media bahwa sebenarnya Pak LBP ini sakit gara-gara dia ini akan difitnah oleh oknum senior juga. Oknum senior posisinya Menko juga, Menteri senior juga. Menteri senior juga, terkait dengan ekspor ilegal nikel 5,7 juta ton ke Tiongkok. Yang tanggal 23 Juni itu. 23 Juni. Iya. Loh, bukannya ekspor itu sudah tidak diizinkan ya? Nah, jadi gini. Nah, gimana itu? Jadi akibat dari pelarangan ekspor ini, ya kan? Iya. Dilakukanlah upaya-upaya sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini untuk bisa mendapatkan hasil dengan mengelabui yang namanya kode HS ekspor. Kode HS. Kalau di bea cukai itu ada namanya kode. Kalau kita mau ekspor atau impor barang itu ada kode khusus. Nah, ya kan? Nah, ini pun nggak diungkap. Aneh itu, 5,7 juta ton, ya kan? Nikel diekspor ilegal berpotensi merugikan kalau negara kalau berdasarkan dari ini sekitar 500 miliaran dari pajaknya aja. Ya namanya ilegal berarti kan nyuri. Kalau nyuri jangan hitung pajaknya aja, hitung semuanya. Iya. Ya namanya nyuri kan? Iya. Kalau nyuri kan jangan hitung pajaknya aja, hitung semuanya dong. Namanya nyuri. Ilegal kan? Kenapa hanya dihitung pajaknya aja kerugian negara? Sak nikel-nikelnya itu dihitung total biayanya berapa. Betul. Jangan pajaknya aja. Nah, jadi modus-modusnya sebelum saya lanjutkan, siapa ini? Modusnya yang dilakukan oleh terduga ini yang melibatkan salah satu Menko juga, ya kan? Dan lebih sadisnya lagi katanya ada lingkaran istana yang terlibat di sini. Bukan hanya lingkaran. Bukan hanya lingkaran, Jauh keluarga. dari istana, tapi keluarganya, Bang. Jauh dari istana tapi keluarganya. Mantunya, Bang. Diduga. Baru diduga. Nah, kalau saya Baru diduga. diduga ya, Iya. berarti masih diduga. Tapi perannya apa itu kira-kira, Bang? Iya, kalau saya perannya Kan jauh tuh, Bang. Ini kan bicara soal kekuasaan ini. ya
holistik kan Bang. Saya ini makanya saya bilang, saya dulu nggak mau Pak Jokowi ini dibilang oligarki, saya nggak mau. Tapi tersentuh oligarki iya. Tapi kalau melihat dari perkembangan belakangan ini, saya yakin bahwa Pak Jokowi ini sedikit lagi berkecimpung, berada di pusat oligarki. Kan duga-duga ini datang terus ke kita nih. Laporan masyarakat datang terus ke kita. Bahwa apa yang dilakukan ekspor ilegal 5,7 juta ton nikel itu diduga melibatkan menantunya Pak Jokowi. Yang wali kota Medan. Iya. Yang jauh dari Jakarta Ini nih. agak Tapi perannya ini apa gitu? Kalau dari informasi yang kita dapatkan, ya kan, bahwa ada orang-orangnya saudara BN ini yang mengkoordinir, mengorkestrasi lah, ilegal mining, ilegal ekspor, ya kan. Nah, yang sekarang ini jadi temuan. Ini logika sederhana, 5,7 juta ton sudah diakui oleh bea cukai Cina. Yang lucunya ini, saya cerita singkat aja. Di Indonesia itu untuk bisa mengirim nikel ini ada HS code 2604. 2604 itu jika diartikan di sini artinya yang boleh diekspor. Yang boleh diekspor. Artinya NPI, nickel pig iron, nikel mate atau yang sudah diolah lah, bukan biji nikel. Nah, prakteknya bagaimana? Prakteknya pada saat dari biji nikel ini yang belum diolah sama sekali ini dilabelin 2604, ya kan? Mungkin menggunakan kapal-kapal yang bisa tertutup mengenai karung-karung, kita nggak tahu praktek ininya ya. Kemudian begitu lepas dari pelabuhan di Indonesia, sebelum masuk ke Tiongkok, dirubah HS-nya. Nah, ya kan? Jadi kalau dikatakan yang boleh masuk itu ke Tiongkok itu adalah kalau seandainya dikatakan dia ini adalah nikel ore, maka dia tidak boleh masuk ke keluar dari Indonesia. Nikel ore. Okay, maka digunakanlah dia, ya kan, 2604 HS-nya. Oke. Nah, tapi sehingga boleh keluar. Oke. Begitu sampai di luar, biar ini nggak jadi temuan bea cukai di Tiongkok, dirobahlah dia menjadi 7502. Jadi nikel ore lagi. Nah, jadi bea cukai Tiongkok ini ya kan ganti baju lah ya. Nggak akan menolak itu karena HS-nya sesuai. Cuman kan namanya bisnis pasti ada lawannya. Iya kan? Ada lawan transaksi kan? Iya. Lawan bisnis dari yang mengekspor ini atau mengimpor ini, dia tanya, kok kami nggak bisa impor? Ini kenapa? Oke. Yang dari Tiongkoknya ya. Inilah yang mengungkap bahwa terjadi impor ilegal nikel ore di Indonesia, padahal Indonesia sudah menutup keran ekspor nikelnya itu sejak Januari tahun 2020. Iya. Nah, inilah maka terungkap. Nah, ini kenapa nggak diungkap 5,7 juta ton? Ini nggak diungkap sama sekali gitu loh. Nah, ya kembalilah kita ini. Review lagi Bang. Ya, Karena ini gimana. Ini biar maksudnya biar ada episode berikutnya lah ini. Jangan sekarang semua ya. Ya. Jadi ini Bang. Tadi Abang udah bahas nih, udah review tadi. Perseteruan antara pimpinan KPK dengan SCL ini. Ada nggak korelasinya kepada ekspor ilegal, penyelundupan ekspor ilegal? Saya melihat ada indikasi korelasi ke sana karena perseteruan antara sesama menteri senior ini ternyata kabarnya nih KLBP ini sudah melaporkan ke KPK bahwa ada dugaan oknum menteri Menko Perekonomian ini plus dengan mantu presiden ini terlibat
ekspor ilegal nikel ore. Dilaporkanlah sama Pak LBP ini ke pimpinan KPK, ke Pak Firly Bahuri. Nah, Pak Firly Bahuri ini menerima laporan ini kaget dia kan. Ngeri nih orang nih, panas. Padahal sebelumnya kabarnya Oknum Menteri Perekonomian ini telah melaporkan terlebih dahulu ada keterlibatan Menko Marves terkait dengan ilegal ekspor 5,7 juta ton ini. Oh, ada juga laporan. Jadi saling melaporkan ini, ya kan? Nah, mungkin karena merasa saya sudah tua, sudah ini kan, apa pengabdian saya terhadap negara, kenapa saya dikhianati? Saya khawatirnya Opung ini sakit gara-gara itu. Ini dugaan saya. Dugaan saya. Dan ini pun saya khawatirnya pimpinan KPK ini, Firly Bahuri ini, Pak Firly ini korban juga menurut saya. Korban. Karena menerima laporan Opung, ya kan? Mau menindaklanjuti, ya kan? Iya. Dan bagaimana ini? Iya. Harus gitu ya. Ini makanya saya bilang, tapi kalau nggak mungkin lah kita selesaikan malam ini ceritanya. Tapi ada indikasi kuat bahwa upaya-upaya pembungkaman Firly Bahuri pimpinan KPK ada kaitannya dengan ekspor ilegal nikel 5,7 juta ton. Ini jelas. Mungkin beliau mau bicara kalau seandainya beliau diberikan kekuatan. Dan upaya-upaya mentersangkakan Firly Bahuri ini pun, ini kalau menurut saya sih ini kayak terencana. Fotonya itu ya? Fotonya ini segala macam, seolah-olah tidak ada orang yang bisa menjaga pimpinan KPK, ada yang foto-foto ini segala macam. Ini seolah-olah direkayasa ini. Direkayasa dan dijadikanlah si pesakitannya ini dari kawan di sebelah. Ya kan? Kalau dari kawan di sini nggak mungkin, pasti kawan di sebelah. Iya. Nah, kenapa dengan gagah berani dia langsung pra-peradilan? Nggak ada yang salah dengan penangkapan SYL ini. Nggak ada yang salah. Cuman kan dibuat seolah-olah, ya kan, dia ini diperas, dipaksa ditangkap. Enggak. Ada hal besar lagi nih. Ini kita lanjutkan pada episode selanjutnya. Jangan sekarang. Kalau sekarang kita ungkap kan nanti. Iya. Bung Hadi udah ini lagi. Tapi ada upaya-upaya. Kita akan undang lagi, Bang. Kita harapkan Pak LBP segera sembuh. Kita doakan Opung. Ya kan, kami harapkan juga ya kan para pimpinan KPK bisa bekerja dengan maksimal. Pak Kapolri tuntaskanlah seluruh indikasi-indikasi yang korupsi yang ada saat ini. Pak Jaksa Agung, Bapak ini dipercaya sebagai orang yang memegang timbangan, ya kan? Salah benar orang itu dari pedang keadilan yang Bapak punya. Nah, ini himbauan saya dan himbauan saya ke Pak Jokowi, Pak Jokowi. Himbauan dan harapan. Ini harapan saya sebagai rakyat Indonesia. Pak, janganlah Bapak mau disentuh oleh oligarki, Pak. Tinggalkanlah legasi yang baik. Landing yang indah ke rakyat Indonesia. Karena Bapak 80% dicintai rakyat Indonesia. Saya pun mencintai beliau. Cuman terakhir ini saya lihat kok begini. Jadi kritik ini karena salah saya. Karena rasa sayang. Gitu. Oligarki lawan dari demokrasi. Jadi tetaplah kita sebagai pemuda, anak bangsa di sini berdemokrasi, berorasi dengan santun, dengan cara yang elegan. Ya kan? Korupsi harus kita berantas. Tidak ada ruang sedikit pun buat korupsi. Dobrak gitu ya, Bung Eriko ya. Dobrak. Tapi ini Bung Eriko udah 1,5 jam lebih. Nampaknya kita cukupkan dulu diskusi obrolan. Mungkin minggu depan kita lanjut. Boleh dengan episode. Masih banyak ini pasti. Ya kalau kita baru pengantar semua ini. Ini baru pengantar semua ini, Bang. Karena saya belum menyentuh ke ranah-ranah yang paling sensitif tadi, Bang. Saya masih mengharapkan jawaban Ketua Umum DPP NCW, Bang Hanifah Sutrisna, berikan kepada kami satu sentuhan, biar kami ini semangat kami kaum muda ini semakin menyala, Bang, dalam memberantas korupsi dan menjaga
keutuhan NKRI ini, Pak. Iya, harus dari kalian lah. Iya, iya. Korupsi ini akan terus menggurita kalau tidak ada yang berbicara. Iya, iya. Iya kan? Iya, 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 iya. Ilustrasi apa justifikasi untuk bisa menjadi ini terbuka, ya kan? Mengatakan apa adanya, ya kan? Itu kaum muda. Ya, seperti Kaum kata muda. Soekarno itu ya. Butuh 10 pemuda, ya kan? Pemuda. Yang memiliki tujuan dan keinginan yang sama untuk berjuang. Akan Gitu ya, Bu Andi. Oke, siap. Makasih. Saya terima kasih sekali ini dan Mm-mm. kembali kita ini korupsi lawan. Lawan korupsi. Kita akan selalu perang terhadap korupsi. Ya. Oke, mau record penutup. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk kawan-kawan yang masih setia dalam menonton kita di sini, menyaksikan diskusi obrolan rakyat anti korupsi bersama DPP NCW dan Opini Pemuda Menengah. Dan saksikan kami di episode berikutnya dengan tema-tema yang sangat hangat dan menarik untuk edukasi masyarakat Indonesia demi kemajuan dan kemandirian rakyat Indonesia dan besarnya bangsa Indonesia sampai ke mancanegara. Ya. Terima kasih. Amin. Amin. Ayo. Terima kasih. Lanjut.